Kali ini kita akan lanjutkan topik enolat dan karbonion pada bagian yang ketiga. Nah, reaksi berikutnya adalah reaksi yang disebut dengan reaksi Cannizzaro. Nah, secara umum seperti yang kita tahu bahwa aldehid itu yang tanpa hidrogen alfa itu tidak akan menjalani adisi diri. Yang biasa menghasilkan adalah kondensasi aldol. Nah, kalau kita perhatikan di sini, ini adalah benzaldehid. Nah, kalau ada hidrokohamin secara umum tidak akan menghasilkan reaksi, ya, karena seperti yang kita tahu bahwa hidrogen alfanya, ya, di sini tidak ada hidrogen alfa. Jadi dengan demikian maka tidak akan bisa menjalani adisi diri, ya, tidak bisa menjalani adisi diri. Nah, karena itu, ya, jika aldehid tersebut dipanaskan dengan larutan hidroksida pekat, jadi di sini syaratnya adalah hidroksidanya itu harus pekat. Maka nanti akan terjadi adalah reaksi disproporsionasi. Apa itu reaksi disproporsionasi? Nah, reaksi ini adalah reaksi di mana senyawa tersebut akan mengalami oksidasi dan senyawa tersebut juga akan mengalami reduksi. Nah, kita lihat contoh berikut. Nah, kalau dari segi contoh kita perhatikan di sini, ya, ini sudah benzaldehid yang tadi, ya, kita perbaiki benzaldehid. Nah, nanti dia akan mengalami oksidasi di sini, ya, dia akan mengalami oksidasi. Ya, nah, kalau kita perhatikan apa itu oksidasi? Nah, oksidasi itu adalah syaratnya adalah bertambahnya O atau berkurangnya H. Jadi kalau kita perhatikan di sini O-nya bertambah, ya. Kemudian senyawa yang sama, benzaldehid ini juga akan menghasilkan senyawa alkohol nantinya. Dan kalau kita perhatikan di sini berarti dia mengalami reduksi. Jadi sebuah senyawa yang mengalami oksidasi dan reduksi secara sekaligus, nah itu yang disebut dengan reaksi disproporsionasi, ya. Nah, bagaimana pembentukan dari senyawa yang ini? Nah, berikut kita akan jelaskan atau perlihatkan dengan contoh. Nah, ini kita perlihatkan bagaimana reaksi Cannizzaro ini terjadi. Seperti yang kita sampaikan tadi bahwa di sini adalah harus menggunakan hidroksida yang pekat, ya. Nah, seperti apa mekanismenya? Nah, ini OH-. Ini langsung melakukan penyerangan terhadap yang lebih positif, dalam ini adalah karbonil, ya. Nanti akan terjadi pergeseran elektronnya, sehingga nanti akan kita perlihatkan OH-nya mulai terikat di C-nya, kemudian O-nya menjadi negatif. Ini langkah yang pertama. Nah, langkah yang kedua adalah senyawa yang ini, yang pertama yang kita hasilkan tadi, itu akan bereaksi dengan senyawa yang lainnya. Nah, kalau kita perlihatkan di sini, ya, elektron ini akan balik lagi ke, ya, kemudian H-nya nanti akan, C-nya nanti akan kelebihan elektron, H-nya nanti akan melakukan penyerangan terhadap C. Nah, sehingga nanti dengan demikian C-nya nanti juga kelebihan, maka akan terjadi pergeseran elektron. Sehingga kalau kita perhatikan di sini, ini menjadi ikatannya rangkap, ya, ini CO, karbonil, ini bentuk OH. Sementara kalau yang satu lagi, ya, H ini sudah terikat dengan C, sehingga nanti akan membentuk CH2, ya, O-nya menjadi negatif, ya. Nah, itu pada langkah ini. Dan kalau kita perhatikan di sini, dia akan menghasilkan yang pertama ini adalah berupa asam karboksilat dan sebuah alkoksida sebenarnya, ya, sebuah alkohol yang kehilangan H. Nah, seperti yang kita tahu bahwa alkoksida ini adalah sebuah basa kuat. Nah, sebuah basa kuat dengan adanya asam, maka dia akan mengikat H yang ada di asam yang ini, sehingga nanti hasilnya adalah berupa ion karboksilat, ini hanya diambil, ya, kemudian ditambah dengan alkohol, ya. Jadi demikian caranya bagaimana reaksi atau mekanisme reaksi dari sebuah reaksi Cannizzaro. Dan seperti yang kita sampaikan sebelumnya berdua, bahwa nanti hasilnya adalah, ya,
berupa ini dia akan mengalami oksidasi dari yang awal, sementara kalau ketika dia menghasilkan alkohol berarti dia mengalami. Selanjutnya adalah kondensasi ester. Ya. Ester yang memiliki hidrogen alfa itu bisa mengalami kondensasi diri. Artinya antara ester yang satu dengan ester lainnya bisa bereaksi. Nah, nanti hasilnya adalah berupa ester beta keto. Kondensasi ester ini sebenarnya mirip dengan kondensasi aldol. Bedanya di sini adalah bahwa OR itu akan bertindak sebagai gugus pergi. Nah, kondensasi diri ini, nah contoh di sini adalah kondensasi yang disebut dengan kondensasi Claisen. Nah, kita perhatikan di sini contohnya. Ini adalah senyawa, dua buah senyawa etil asetat. Ya, nih asetat. Nah, nanti hasilnya adalah seperti yang disampaikan tadi sebelumnya, akan menghasilkan ini CH3, CH2, CO, CH2, CO, O, C25. Nah, sebenarnya nanti kita akan lihat bagaimana mekanismenya itu terjadi adalah ya dengan adanya ini sebuah alkoksida. Ini adalah merupakan sebuah basa kuat. Nah, basa kuat ini dia akan ngambil H yang ada di sini. Sehingga nantinya ini akan menjadi negatif. Nah, senyawa inilah akan melakukan penyerangan terhadap senyawa yang lainnya. Sehingga nanti dia akan menjadi dia akan terikat nantinya, ya. Nah, mekanismenya nanti akan bisa lihat pada slide yang berikutnya, ya. Sekarang kita lihatkan contoh yang lain, ya. Yang di sini etil propanoat juga sama. Kalau dari segi mekanismenya, nah kita perhatikan di sini nah yang hidrogen alfanya nanti, ya. Hidrogen alfanya, nah inilah akan melakukan penyerangan terhadap senyawa yang sama. Nah, seperti apa mekanismenya? Berikut kita akan perlihatkan bagaimana mekanisme reaksi ini terjadi, ya. Kalau kita lihat seperti yang disampaikan sebelumnya bahwa ini adalah reaksinya nanti adalah berupa reaksi substitusi. Sekarang kita perlihatkan dengan contoh bagaimana mekanismenya itu terjadi, ya. Jadi ini adalah sebuah ester, ya, sebuah etil asetat. Nah, senyawa ini apabila adanya basa kuat, nah di sini yang terjadi adalah basa kuat ini dia akan mengitari H yang lebih asam. Nah, kalau yang H yang lebih asam di sini adalah kalau kita perhatikan ini hidrogen alfa, ya, hidrogen alfa. Dia adalah menjadi lebih asam, sehingga dengan demikian hidrogen alfa ini akan direbut oleh basa ini, sehingga nanti dia akan menjadi bermuatan negatif, ya. Kenapa dia stabil? Nah, dia akan stabil karena dia bisa membentuk resonansi. Nah, langkah berikutnya adalah anion yang terbentuk itu tadi, yang ini, ya, dari yang pertama, itu akan bereaksi dengan sesamanya. Sesama dari senyawa etil asetat itu sendiri, ya. Bagaimana mekanismenya? Nah, secara umum memang seperti yang disampaikan ini adalah reaksi substitusi. Tapi sesungguhnya kalau kita lihat lebih lanjut, ini sebenarnya adalah reaksinya adalah adisi eliminasi. Ya, mungkin kita ingat lagi materi sebelumnya. Nah, bagaimana reaksinya terjadi? Di sini anionnya akan melakukan penyerangan terhadap yang lebih positif, tentu adalah karbonil, sehingga nanti akan terjadi pergeseran elektron. Akibatnya adalah C ini mengikat O, O-nya jadi negatif, bermuatan negatif. Kemudian dengan demikian C ini akan mengikat CH2. Nah, ini yang terjadi. Sehingga kita akan tinggal lanjutkan. Nah, ini reaksinya baru pada reaksi adisi, dimana nanti akan terbentuk ketan tunggal yang ini. Langkah berikutnya adalah reaksinya adalah reaksi eliminasi. Nah, seperti biasa, karena ini sebuah ester, ya, dia akan mengalami, ini akan balik lagi elektronnya. Nah, yang akan lepas itu adalah yang OC2H5-nya. Akibatnya nanti adalah yang ini CH3, ya, CO, ini sudah membentuk karbonil kembali. Kemudian ini membentuk CH2, CO, OC2H5. Ditambah dengan OCH2H5 yang ini yang terlepas, ya.
Nah, seperti yang kita tahu bahwa ini adalah merupakan basa kuat. Nah, setiap basa kuat itu dia akan nyari H yang lebih asam. Akibatnya adalah yang lebih asam itu adalah karena kalau kita perhatikan di sini hidrogen yang berada di antara dua buah karbonil itu akan menjadi lebih asam, ya. Makanya hidrogen ini akan direbut. Akibatnya adalah dia akan menjadi membentuk anion nantinya, ya. Nah, bagaimana menghasilkan senyawanya? Nah, senyawa tersebut dihasilkan dengan mengasamkan senyawa yang tersebut sehingga nanti hasilnya adalah senyawa ini, ya. Inilah yang disebut dengan ester beta keto karena memang posisinya alfa beta. Jadi posisi dari ketonnya ini memang posisi beta terhadap gugus esternya. Nah, kalau reaksinya ini dilanjutkan dengan hidrolisis, nah seperti biasa kalau ini reaksi hidrolisis sebuah senyawa ester, kalau hidrolisis menghasilkan senyawa asam karboksilat, ya. Di ujungnya nanti ini berupa asam ester, ini mungkin jadi asam karboksilat. Nah, kalau ini dipanaskan biasa akan menghasilkan terjadi dekarboksilasi, adanya CO2 yang akan dilepaskan nantinya. Sehingga nanti di kemudian kita perhatikan bahwa, nah kita lihat bahwa senyawa ini sesungguhnya dia akan menghasilkan senyawa keton. Nah, itulah serangkaian reaksi yang kita bisa lihat dan perhatikan. Berarti dengan demikian adisi diri atau kondensasi Claisen ini salah satunya nanti akan menghasilkan, kalau di sini adalah menghasilkan senyawa keton. Itu kalau kita melanjutkan reaksinya dengan hidrolisis dan dekarboksilasi dengan cara pemanasan. 1, 2, 3. Nah, berikutnya adalah kondensasi yang mirip dengan kondensasi Claisen. Nah, dalam hal ini disebut dengan prosesnya adalah penutupan cincin Dieckmann. Kalau kita katakan mirip karena memang reaksi ini adalah reaksi yang terjadi antara dua buah ester. Cuman di sini dalam hal ini reaksinya itu terjadi dalam membentuk senyawa siklik, ya. Biasanya ini adalah untuk membentuk keton siklik dari dua buah ester. Nah, kalau kita perhatikan dua buah ester, cuman dua buah ester ini sudah pada senyawa yang sama. Satu di ujung yang kanan, yang lainnya di ujung kiri. Nah, kita lihat dan perhatikan contoh berikut, ya. Nah, ini sebuah cincin lingkar 5, mana di sini ada gugus beta, ya. Jadi kalau kita perhatikan alfa beta, ini beta keto terhadap ester. Nah, kalau beta keto terhadap ester, maka ini harus dibuat dari dua buah senyawa ester. Dan mungkin kalau kita perhatikan sebelumnya bahwa ikatan itu terjadi antara alfa dan beta. Nah, kalau di sini nanti kita akan lihat. Ya, makanya dalam hal ini adalah hidrogen alfa, harus ada hidrogen alfa. Berarti nanti akan di sini ada CH2-nya, ya. Nah, di sini juga nanti akan ada esternya sebenarnya. Nah, nanti kita akan lihat ini juga ada esternya, ya, seperti yang kita perhatikan berikutnya. Nah, berarti senyawa ini dibuat dari senyawa apa? Ya, seperti yang kita sampaikan sebelumnya bahwa, nah ini adalah hidrogen alfa yang untuk soal yang ini adalah hidrogen alfanya, ya. Kemudian, nah ini seperti yang disampaikan tadi, yang ini gugus ini adalah gugus ester. Dia juga mengandung dua buah gugus ester dalam hal ini, ya. Jadi dengan demikian maka adanya basa kuat hidrogen alfa ini akan terjadi. Sebenarnya ada dua kemungkinan, ini dan ini, ya. Tapi sebenarnya dua-duanya adalah sama. Kita ambil aja yang ini yang jadi hidrogen alfanya yang akan direbut, sehingga nanti dia akan menjadi negatif. Nah, kalau dia negatif, dengan demikian dia akan melakukan penyerangan terhadap karbonil. Nah, ya. Kemudian, nah ini akan terjadi pergeseran nantinya. Ya, ini adalah reaksi adisi, sehingga nanti akan membentuk C ini, ya ini dia sudah mengikat dengan C yang ini. Dan kalau kita perhatikan, berarti dia akan bentuk berarti C 1, 2, 3, 4, 5. Sehingga dengan demikian dia akan bentuk lingkar 5. Ya. Seperti C-nya ini CO mengikat O negatif. Nah, O C2H5. Ini pada tahap yang pertama. Tahap adisi. Nah, tahap berikutnya adalah tahap eliminasi. Ya, tahap eliminasi
seperti biasa ini akan balik lagi elektronnya. Nah, OC2H5-nya akan lepas kembali. Dengan demikian ini akan ditambah dengan reaksinya adalah ini karbonilnya yang ini ya. Kemudian ini akan menjadi tetap sama CO C2H5. Nah, ditambah dengan OC2H C2H5 min. Nah, seperti biasa ini adalah sebuah basa kuat. Nah, biasanya nanti dia akan mengikat H yang ada di sini ya. Tapi berikutnya dan pada tahap berikutnya nanti kita akan asamkan kembali sehingga hasilnya tetap adalah senyawa yang ini. Nah, demikian caranya. Bagaimana penutupan cincin Dieckmann ini sebenarnya kalau kita perhatikan ini sesungguhnya ya boleh kita katakan mirip atau analog saja dengan kondensasi diri dari kondensasi Claisen ya. Dia harus memiliki dua buah ester. Cuman perbedaannya adalah karena dia akan bentuk cincin, berarti ester itu satu di ujung yang kanan, sementara yang satu lagi membentuk di ujung yang kiri. Nah, seperti yang ini juga dimungkinkan kalau seandainya dia akan membentuk lingkar 5 atau lingkar 6. Karena seperti yang kita tahu bahwa lingkar 5 atau lingkar 6 itu adalah senyawa yang relatif stabil dalam bentuk cincin dibandingkan dalam bentuk lurus. Ya, demikian caranya. Jadi kesimpulannya sekali lagi bahwa ini akan membentuk ester ya beta keto. Tentunya ini sebenarnya kalau mau dilanjutkan dengan reaksi berikutnya, hidrolisis dan dekarboksilasi, tentunya hasilnya adalah senyawa. Nah, ya, jadi nanti akan membentuk senyawa yang telah terbentuk ini sesungguhnya hanya adalah berupa senyawa siklopentanon. Dengan syarat ini harus ada dihidrolisis dalam suasana asam plus diberikan sejumlah kalor tertentu. Ya, nah, maka dia akan menghasilkan senyawa keton nantinya. Ya, kalau dia tidak dihidrolisis, kalau hanya sampai pada hidrolisis berarti hanya sampai pada pembentukan asam saja. Ya. Nah, yang berikut adalah kondensasi Claisen silang. Nah, kapan reaksi ini terjadi? Ini reaksi antara ester yang tidak memiliki hidrogen alfa dengan yang memiliki hidrogen alfa biasanya berupa senyawa keton. Nah, kita lihat. Nih. Ini adalah sebuah senyawa keton yang memiliki hidrogen alfa. Dengan adanya basa, dia akan berebut hidrogen alfa yang di sini, ya, sehingga dia akan membentuk anionnya. Nah, anion inilah yang akan melakukan penyerangan terhadap sebuah ester. Jadi kalau kita perhatikan, nih, anionnya akan melakukan penyerangan terhadap C, ya, akan terjadi pergeseran sehingga nanti di tahap pertama ini ada reaksi adisi yang terjadi, ya, mana CO O-nya dia akan lebih negatif dan ini mengikat CH2 yang ini nih. Nah, ini dalam merupakan yang senyawa di sini. Nah, tahap berikutnya tahap eliminasi seperti biasa. Pada tahap eliminasi nanti akan terjadi adalah nih akan balik lagi. Nah, OC2H5-nya akan lepas, OR-nya akan lepas, ya, sehingga nanti akan terjadi senyawa atau terbentuk senyawa yang kita bisa lihat. Nah, kalau kita perhatikan berarti kita akan membentuk sebuah senyawa keton, ya, di keton sebenarnya. Ya, kalau kita perhatikan lebih lanjut. Nah, itu kalau kita lihat bagaimana reaksi Claisen silang. Kesimpulannya adalah bahwa reaksi Claisen silang ini terjadi antara yang senyawa ester yang tidak memiliki hidrogen alfa dengan senyawa yang memiliki hidrogen alfa. Khususnya dalam hal ini adalah senyawa keton. Nah, berikutnya adalah sintesis menggunakan kondensasi ester. Nah, kalau misalnya senyawa yang kita dapatkan adalah senyawa yang ini, maka yang perlu kita tandain dulu adalah mana posisi pembentukannya dari mana. Ini senyawa dibentuk dari senyawa apa? Nah, kalau kita perhatikan, ya, lihatlah posisi dari posisi esternya. Nah, posisi alfa beta. Jadi keton itu, posisi ketonnya itu adalah pada posisi beta. Nah, maka dalam hal ini seperti yang sebelumnya bahwa ini berarti berasal dari kondensasi dari dua buah ester. Ya, dengan demikian ikatan itu terjadi antara alfa dan beta. Ya.
di antara alfa dan beta. Nah, dengan demikian, maka kalau kita lihat berarti senyawa yang kiri itu apa? Nah, kalau yang kiri kalau kita perhatikan di sini, kita tinggal tambahkan aja OC2H5. Seperti dengan demikian, ini berasal dari senyawa CH3, CH2, CH2, CO. Nah, kita tinggal tambahkan dengan OC2H5. Ya. Etil butanoat. Ya. Nah, kalau sementara kalau senyawa yang kedua, kalau yang ini, ya, karena di sini adalah dia yang lepas itu cuma H. Ya, berarti kita tinggal tambahkan H saja di sini. Ya, berarti dengan demikian senyawanya adalah kita tulis dari sini di CH3, CH2, CH2, CO, OC2H5. Ya, berarti di sini sebenarnya senyawa yang kita barusan tulis ini adalah berasal dari 2 buah etil butanoat. Ya, kebetulan ini sama nih dua-duanya. Nah, itu yang pertama, kita perhatikan. Sekarang kita lihat contoh berikut, ya. Nah, kalau contoh yang berikut kalau kita lihat lagi, ya. Ini kebetulan ini adalah berupa asam karboksilat. Ya, kalau berupa asam karboksilat berarti ini adalah sebuah ester yang sudah dihidrolisis. Ya, tetap aja sama caranya. Ikatan itu terjadi antara posisi alfa dan beta. Seperti yang tadi juga, ini kita tinggal tambahkan OC2H5. Ya, berarti dia ini berasal dari senyawa apa? Nah, ini kita tambahkan CO. Nah, kita tambahkan aja OC2H5. Ya, untuk yang kiri. Untuk yang kanan kita tinggal tambahkan H karena di sini posisinya alfa. Ya, berarti tambah dengan CH3, nulisnya dari sini. CH3, CH2, CH2, CO, OC2H5. Karena seperti yang sebelumnya juga bahwa ini harus berasal dari 2 buah ester karena ini adalah kondensasi ester. Nah, ini kalau kita perhatikan ya, bagaimana pembentukannya. Sekarang yang terakhir, yang ketiga. Nah, kalau yang ketiga ini adalah contoh dari sebuah senyawa keton. Nah, sebelumnya kita udah bahas juga adalah bahwa kapan keton itu terbentuk? Keton itu terbentuk setelah reaksinya di hasil dari reaksi hidrolisis, ya, kondensasi ester, kemudian hidrolisis, kemudian hidrolisisnya nanti dipanaskan, nanti diberikan sejumlah kalor. Sehingga dengan demikian, maka yang terjadi itu adalah ikatannya tetap antara C, ya, karbonil dengan C yang di sampingnya, ya. Karena di sini kalau kita perhatikan, ya, kalau yang di kiri mungkin lebih mudah karena dengan demikian kita tinggal tambahkan seperti tadi, seperti kita tambahkan CO2H5, C2H5. Nah, cuman yang di kanan ini kalau kita perhatikan ini CH2, CH2, CH3. Nah, ini mesti kita pikirkan lebih lanjut bahwa ini harus sudah melalui proses sebelumnya, yaitu hidrolisis. Kalau hidrolisis berarti bentuknya harus ester dulu. Nah, berarti dengan demikian di sini nanti dia akan mengikat, ya. Karena ini CH2, CH2, CH3 berarti nanti akan mengikat CO2 CO2H dulu. Nah, kemudian CO2H ini harus berarti dari ester, berarti berasal dari CO2 C2H5. Berarti dengan demikian maka hasilnya ini adalah kalau kita lihat berarti berasal dari CH3, CH2, CH2. Nah, ini CO, C2H5. Ya. Jadi seperti lagi kalau yang ini yang C3H7-nya ini sebelum reaksi hidrolisis. Nah, ini hasilnya, ya. Sehingga ini akan lepas sebagai asam karboksilat, sudah kemudian baru dilepaskan CO2. Nah, kira-kira bentuknya seperti ini. Jadi kalau kita ingin atau mendapatkan senyawa keton, dengan demikian bisa kita hasilkan dari 2 buah gugus atau 2 buah senyawa ester, atau disebut juga dengan kondensasi ester.
Nah, ini adalah adisi nukleofil pada senyawa karbonil yang tidak jenuh. Ya. Jadi kalau karbonil tidak jenuh ya berarti bisa pada senyawa aldehid, bisa juga terhadap keton. Ya. Nukleofilik dalam hal ini ya seperti biasa, ini adalah sebuah nukleofilik kalau secara umum nanti akan melakukan penyerangan terhadap CH2 yang ini ya, sehingga nanti ini akan terjadi pergeseran elektron ya, sehingga dengan demikian yang terbentuk adalah nukleofilik itu akan terikat pada CH2-nya yang ini ya, kemudian dia akan membentuk ya, keterangkapnya akan di sini ya, ini adalah sebuah enolat. Nah, sebuah enolat nantinya yang akan berubah atau bisa kembali menjadi sebuah senyawa keton, karena enolat dan keton itu kan dia bisa mengalami resonansi. Nah, ini yang kita bahas dengan apa yang disebut dengan nanti yang disebut dengan IDC Michael ya. Nah, kita contohkan. Nah, ini kalau kita perhatikan ini adalah yang senyawa karbonil yang tidak jenuh tadi. Ini contohnya. Ini kebetulan ini ada aldehid yang tidak jenuh pada posisi alfa beta ya, posisinya adalah alfa beta. Nah, kemudian di sini yang bertindak sebagai nukleofilnya adalah ester malonat sebenarnya ya, ester malonat yang dalam keadaan basa nanti dia akan menjadi CH-nya ini ya. Ini kalau mau ditulis lengkap itu, kalau yang ini kan sebenarnya kalau Anda mau tulis lengkap kan begini nih sebenarnya. CO O C2H5 ya. CO O C2H5. Ini kalau kita tulis secara lengkap ya. Ini dengan adanya basa, H-nya nanti akan berebut sehingga dia akan menjadi negatif. Nah, kalau kita singkat tulisnya begini ya. Sehingga dengan demikian dia akan melakukan penyerangan terhadap posisi nukleofil itu akan melakukan penyerangan terhadap posisi betanya ya, kalau di sini. Nah, kemudian akan terjadi pergeseran ya, sehingga nanti akan terbentuk itu adalah CH ini yang mulai terikat, ini mulai terikat ke sini ya, yang ini ya, ini tinggal ditulis ulang CH2 CH CO ya. Kemudian baru dalam proses selanjutnya adalah bahwa dia akan berubah lagi, enolat ini nanti berubah jadi keton ataupun dengan aldehid dalam hal ini, karena ini adalah berupa aldehid ya. Nah, kemudian ini akan menjadi negatif kembali karena apa? Karena dia terdapat pada dua buah gugus karbonil yang ini juga, karena dia masih mengandung H lagi ya, sehingga dengan demikian dia akan membentuk senyawa. Nah, ini adalah senyawa aldehidnya, ini adalah senyawa esternya ya. Ini kalau mau ditulis lengkap ya berarti di CH mengikat dua buah gugus ester. Jadi kalau Anda mau tulis dengan lengkap berarti CH ya, CO O C2H5. Nah, ini juga mengikat CO O C2H5. Nah, demikian kira-kira bagaimana reaksi dari nukleofilik pada sebuah senyawa karbonil yang tidak jenuh. Jadi dia akan, nukleofilnya itu dia akan melakukan tidak pada karbonil tetapi pada posisi beta terhadap karbonil itu sendiri, tapi dengan syarat bahwa ini harus dalam keadaan tidak jenuh. Nah, berikutnya adalah kalau kita melihat bagaimana contohnya, contoh yang lain. Nah, kita perhatikan di sini. Cuman di sini yang kalau kita perhatikan lagi lebih lanjut bahwa di sini yang karbonil tidak jenuh adalah berupa ester. Kalau contoh sebelumnya kan berupa aldehid ataupun berupa keton ya. Kalau mekanismenya tetap sama ya. Ini ada, kemudian ini adalah ester malonat ya. Kemudian ini adalah anionnya ya. Nah, dia akan melakukan penyerangan pada sini nih ya. Sehingga nanti kalau kita perhatikan CH ini dia akan ke C yang ini ya. Yang ini posisinya ya, kemudian ini akan berpindah ya, terjadi pergeseran ya, sehingga demikian terangkapnya akan jadi di sini, ini O-nya menjadi lebih negatif ya. Nah, kemudian nah ini dia mengalami resonansi, nantinya enolatnya nanti akan lepas ya, H-nya nah ini akan menjadi karbonil kembali ya, ini
ini nanti akan mengikat H plus, ya, karena nanti elektron ini pindah ini ke sini, nah ini ke sini, sehingga C-nya akan jadi negatif, C-nya yang negatif mengikat H yang positif, sehingga ini akan menjadi ini akan menjadi CH2, ya. Nah, cuman di sini kendalanya ada lagi bahwa ini akan menjadi negatif kembali karena dia terikat dari dua buah gugus karbonil, dia akan lebih asam. Nah, ini harus makanya dia akan jadi negatif. Ini baru diasamkan, ya. Setelah diasamkan, nah ini akan jadi CH kembali. Nah, kalau kita perhatikan di sini, berarti dia memiliki 3 buah gugus ester nantinya, ya. Ini kalau mau kita lebih lanjut mereaksikannya, ya, apabila ini dihidrolisis, tentunya semua gugus ester itu, ester di sini, semua gugus ester itu akan berubah menjadi asam, ya. Jadi kalau kita perhatikan di sini, semua gugus ester akan berubah jadi asam, nih, jadi asam, dan jadi asam, ya. Nah, kemudian baru setelah dipanaskan, ya, maka yang terjadi adalah yang lepas itu adalah hanya salah satu dari gugus asamnya. Jadi dalam hal ini yang terjadi itu adalah pada dietil malonat yang ini, ya. Karena apa? Karena dia terbuka dari 2 buah gugus mengikat CH. Nah, ini CO2-nya sudah lepas, sehingga nanti akan terjadi adalah ini hanya akan menjadi 1 buah asam aja, lepas H+, ya. Asamnya lepas, H-nya akan ke sini, sehingga nanti akan membentuk senyawa, ya, diasam saja. Jadi kalau kita perhatikan sebenarnya, singkat cerita, kalau kita lihat di sini, maka ya kalau reaksi ini tidak dilanjutkan dengan hidrolisis, maka hasilnya adalah berubah senyawa ester, triester. Nah, kalau triester ini akan dilanjutkan dengan hidrolisis, maka semuanya ester akan menjadi asam karboksilat. Nah, bila dipanaskan, hanya salah satu dari gugus dari dietil malonat inilah yang akan menjadi CO2. Ya, sehingga nanti akan menghasilkan senyawa yang disebut dengan senyawa yang biasam. Nah, demikian caranya atau contoh dari adisi Michael yang lain. Nah, sekarang kita lanjutkan dengan adisi Michael yang digabung dengan kondensasi yang lain. Nah, kalau kita lihat, nah di sini contohnya adalah kita bisa lihat adisi Michael disambung dengan aldol nantinya. Ya, sehingga nanti ini yang disebut dengan anilasi Robinson, ya. Jadi kalau kita perhatikan dalam hal ini tetap adalah berupa nukleofil, senyawa yang pertama yang ini, ya. Ini ada nukleofil ini tentu adalah berada pada di sini, ya. Nah, ini nukleofil karena posisinya alfa terhadap gugus karbonil. Nah, di sini kita akan reaksikan dengan, ya, senyawa yang tadi, senyawa yang tidak jenuh tadi, ya. Jadi kalau kita lihat di sini, ini adalah senyawa keton yang tidak jenuh, ya. Ini sebenarnya sama aja dengan senyawa yang ini nih, CH3, CH2, CO, CH2, nah, CH2. Nah, ini sebenarnya senyawanya. Untuk kepentingan apa? Kita akan lebih buat dengan bentuk begini, gitu, ya. Nah, kalau kita perhatikan di sini, ya, tentu dia akan melakukan penjarakan terhadap gugus beta, nih, alfa, beta terhadap gugus karbonilnya yang ini, sehingga nanti C yang ini akan mengikat C yang ini. Nah, ini yang kita lihat, ini kita tandai yang ini, yang ikatan apa? Yang nukleofil tadi, yang ini berkaitan dengan CH2. Nah, mungkin prosesnya mungkin sama seperti yang sebelumnya, bentuk enolat dulu, tapi ini langsung aja kita bikin, ya, bentuk karbonilnya, ya, sehingga ini akan menjadi CH2, CO karbonil, ya. Oh, nah kalau kita lihat berikutnya, maka karbonil, nah di sini juga nanti kan ada posisinya terhadap karbonil adalah alfa, ini juga bisa lepas, ya, bersifat asam. Nah, dengan demikian, kalau dia bersifat apa, dia juga bisa bereaksi nantinya dengan gugus ini, gugus karbonil, ya, ini akan lepas, elektron pindah, sehingga nanti kalau kita perhatikan C ini akan mengikat C yang ada di sini, O menjadi lebih negatif, kemudian dengan adanya H+,
ini akan jadi OH, sehingga ini akan jadi OH. Ya. Kemudian kalau kita lihat, karena C ini berikatan dengan C ini, maka nanti dia akan membentuk lingkar. Lingkar seperti yang bisa lihat, tuh 2, 3, 4, 5, 6. Ya. Berarti dia akan membentuk lingkar 6 seperti ini. Ya. Dengan demikian, kalau dia sudah membentuk lingkar 6 seperti ini, maka nah kita perhatikan di sini bahwa di sini ada OH. Ya. Nah, posisinya ya, OH itu adalah posisinya terhadap karbon ini adalah alfa beta. Nah, biasanya dalam posisi beta ini juga jika dimungkinkan, maka dia juga bisa menghasilkan atau mengalami dehidrasi. Ya, dehidrasi. Dengan demikian, OH di sini, kemudian H yang ada di sini akan keluar, sehingga nanti ikatan ini akan menjadi ikatan tangkap, sehingga nanti akan menjadi ikatan tangkap. Ya, nah demikian kira-kira. Mungkin sepertinya agak lebih rumit kalau untuk yang ini, karena memang kalau mau lebih lanjut tentu akan membutuhkan waktu yang lama. Jadi kalau kita perhatikan di sini, Anda lihat bagaimana pembentukan siklik sih sebenarnya, ya, pembentukan siklik. Dan ini terjadi reaksi ini terjadi disebut dengan reaksi Annesley-Robinson. Ya, demikian yang bisa disampaikan untuk topik kali ini. Ini adalah bagian terakhir dari topik enelat dan karbanion. Ya, mudah-mudahan dengan adanya video ini Anda bisa lebih memahami dan semoga bermanfaat bagi yang lainnya juga. Demikian, wabillahi taufiq walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.